Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang selama ini kita jadikan pedoman dan rujukan dari setiap perkara dan sumber petunjuk bagi setiap orang yang menginginkan kehidupan yang baik di atas naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam kitab sucinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kaum muslimin berlomba-lomba untuk memeriahkan bulan Ramadan dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Ini adalah satu contoh bahwa ini merupakan realisasi daripada rasa syukur kaum muslimin untuk menghidupkan bulan Ramadan yang tidak lain adalah sebagai bulan Al-Qur'an. Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bahkan membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Di antaranya An-Nawawi menyatakan bahwa keutamaan membaca Al-Qur'an itu pertama, bahwa Al-Qur'an akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai para umatku, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kemudian. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kelak di hari kiamat saat tak ada lagi yang kita mampu banggakan kecuali amal soleh, Al-Qur'an akan memberikan kepada kita syafaat manakala hari ini kita senantiasa membacanya. Keutamaan yang lain dari Al-Qur'an bahwa orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an merupakan sebaik-baik manusia. Allah mendudukkannya, Allah mengkategorikannya sebagai sebaik-baik makhluknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan setelah mempelajarinya itu juga mengajarkannya kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam juga memberikan penghargaan yang sungguh luar biasa kepada orang-orang yang beriman yang mahir membaca Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakannya,
allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahir membaca di sini bisa kita pahami bahwa mereka yang tidak saja mahir melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi juga dia mampu memahami isi kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Keempat, bahwa Al-Quran juga memiliki keutamaan kepada mereka yang belum lancar dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya di antara kita ada yang belum mahir, tidak usah bersedih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga menjanjikan kepada kita umatnya, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Itu janji Rasulullah SAW. Bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran, namun dia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala dengan keinginannya untuk membaca Al-Quran, dan 1 pahala lagi diberikan kepada mereka karena usahanya di dalam hal untuk mau mengetahui dan mau belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Juga keutamaan dalam keutamaan Al-Quran itu oleh Rasulullah SAW dikatakan, membaca Al-Quran adalah ibadah yang membuahkan pahala berlipat ganda. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah walahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun walamun harfun wal mimun harfun. Ya, hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif lam mim itu alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, sesungguhnya kita telah membaca 3 huruf. 3 huruf kali 1 kebaikan menjadi 3 kebaikan, dan setiap kebaikan tadi itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10, berarti alif lam mim kita baca maka dijanjikan pahala 30 kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Al-Quran juga dapat meningkatkan derajat seseorang. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yarfa'u bihasal kitab aqwaman wa yadau bihi akharain. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, maksudnya Al-Quran ini. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis ini bisa kita pahami bahwa barang siapa orang yang senantiasa memuliakan Al-Quran dengan berusaha membacanya, berusaha memahaminya, berusaha mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajatnya, ya, dengan setinggi-tinggi derajat.
Tapi sebaliknya, kalau ada di antara manusia ini yang menghinakan Al-Quran ataukah menyepelekan Al-Quran, Allah juga menjanjikan akan memberikan ganjaran ya sehina mungkin. Dalam literatur hadis lain dijelaskan pula bahwa keutamaan membaca Al-Quran antara lain Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat dan memuji suatu kaum yang senantiasa melantungkan ayat-ayat Al-Quran, dan malaikat akan melingkari mereka yang senantiasa melakukannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nasalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatahumul rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fiman indah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya, yaitu para malaikat yang berada di dekatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan suci Ramadan ini jangan pernah kita sia-siakan. Bahwa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan adalah satu paket. Walaupun juga bahwa Al-Quran itu kapanpun bisa dibaca. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan ini itu menjadi istimewa. Karena memang bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, bahwa menghatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, qala rajulun ya Rasulullah ayul amal ya habu ilallah. Jadi suatu waktu ada seorang sahabat itu bertanya kepada diri Rasulullah SAW, ayul amal ya habu ilallah, wahai Rasulullah, amal apakah yang sangat dipuji ataukah sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah menjawab, al-halul murtahil. Lantas sahabat tersebut bertanya kembali, wa mal halul murtahil ya Rasulullah? Qala allazi yadribu min awalil Qur'ani ila akhirih kullama halla irtahala. Rasulullah berkata, orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal, yaitu orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Maksudnya dia membaca dari ayat pertama sampai ayat terakhir, alias mengkhatamkan Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan setiap kali selesai ia mengulangi lagi dari awal. Jadi dari ayat ini, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa orang yang senantiasa berusaha membaca dengan baik, dengan tartil ayat-ayat Al-Quran sampai dia mampu menghatamkannya, dan setiap kali khatam dia mengulanginya lagi, maka Allah sangat mencintai hambanya yang demikian itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan lain yang kita dapatkan dalam membaca Al-Quran. Namun semoga momentum Ramadan tahun ini
menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menghiasi hari-harinya dengan Al-Quran dan membuat kehidupan kita semakin baik, baik saat Ramadan maupun setelahnya insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.